Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kakak channel ini. Putusan MK ini merupakan salah satu upaya rezim oligarkis, ya, kalau di sektor penguasanya itu adalah Jokowi sebagai presiden dan sejumlah menteri, salah satunya itu Luhut Panjaitan dan sejumlah menteri lain, untuk tetap mempertahankan dominasi dan kekuasaan. Ya, artinya upaya-upaya ini adalah salah satu. Sebelumnya kan memang sudah muncul beberapa suara, antara lain supaya Presiden Jokowi itu diberi kesempatan memperpanjang masa jabatan. Itu ide utamanya, tapi soal bagaimana caranya itu bisa saja sampai sekarang itu masih berlangsung, ya. Apakah itu nanti melalui sidang umum MPR atau melalui penerbitan dekret, atau bisa juga dibuat suasana chaos untuk dengan begitu ujungnya adalah bagaimana kekuasaan itu bisa berlanjut, terutama kekuasaan oligarkis yang di sana seandainya pun tidak jadi presiden, kalau keluarga atau kroni itu masih bisa berlanjut, ya kenapa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan membahas tentang dinasti politik dan kaitannya dengan Firly Bahuri yang tadi jam 10 rumahnya digeledah oleh KPK. Padahal Firly Bahuri adalah pimpinan KPK. Satu tragedi dalam kehidupan seorang Firly Bahuri. Dua rumahnya digeledah yang mewah, beda dengan rumah saya yang kayaknya gaya Eropa. Tapi sebenarnya gaya Eropa adalah kelihatan batu bata. Sebenarnya itu bukan gaya Eropa, tetapi kurang semen. Tapi Firly Bahuri punya rumah depannya itu megah, mantap bangunannya, kokoh. Baik di Kertanegara maupun di Bekasi, kita lihat, ya, seorang Firly Bahuri memiliki kekayaan atau memiliki rumah yang begitu kuat, ya. Dan dia dituduh atau diduga melakukan pemerasan terhadap Menteri Syahrul Yassin Limpo, sehingga Syahrul Yassin Limpo katanya sudah menyerahkan sekian miliar kepada Firly Bahuri dan dia merasa diperas oleh pimpinan KPK itu. Sementara Yassin Limpo sendiri itu memperkaya dirinya sendiri dengan memeras bawahannya dalam kasus mutasi, atau orang-orang yang ingin memiliki pangkat yang lebih tinggi harus menyetorkan sekian miliar dalam sekian bulan, ada tahapan-tahapannya. Kita lihat, ya, meskipun mereka tidak melakukan satu tidak membuat satu dinasti. Arti dinasti itu mereka memiliki saudara-saudara atau kerabat di tempat sebagai pejabat-pejabat publik, tapi kecenderungan baik Firly Bahuri dan juga Yassin Limpo adalah memperkaya diri sendiri. Sekarang bayangkanlah kecenderungan untuk tamak memperkaya diri sendiri dengan melalui berbagai cara, baik melalui pemerasan atau menerima gratifikasi atau melakukan korupsi, itu kemungkinan bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat politik yang terkait, yang terhubung dengan saudaranya yang berdasarkan keturunan yang disebut adalah dinasti politik, ya. Kita lihat dinasti politik yang sempurna terbentuk adalah Presiden Jokowi mempunyai ipar seorang ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman, dan Anwar Usman kemudian memiliki dua keponakan, satu namanya Gibran Rakabuming Raka yang kemarin berdasarkan putusan MK nomor 90 tahun yang dikeluarkan 16 Oktober hari Senin 2023 memungkinkan
Raka Bumi Gibran Raka Bumi Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo, dan juga Anwar Usman yang posisinya sangat memuncak di Mahkamah Konstitusi juga mempunyai ponaan, yaitu Kaisang yang sekarang menjadi ketua umum PSSI dan sebelumnya menjadi ketua dari Partai Solidaritas Indonesia. Sementara Pak Jokowi yang juga merupakan kakak adik ipar, ya, kakak ipar dari Anwar Usman, juga Pak Jokowi memiliki anak menantu atau Bobi Nasution menjadi wali kota Solo. Tampak inilah satu contoh yang paling mutaakhir tentang dinasti politik, satu kekuasaan yang dikuasai, jabatan-jabatan publik yang dikuasai oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekeluargaan, dan ini punya potensi peluang untuk melakukan korupsi secara besar-besaran, pertama-tama untuk kepentingan diri dan keluarganya dan kelompok terdekatnya daripada memikirkan kepentingan rakyat. Ada benturan kepentingan ketika orang itu, pejabat itu, memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat lain yang punya hubungan keluarga untuk saling menggerendel, saling memperkuat untuk meraup kekayaan sebesar-besarnya untuk kelompok kepentingan sendiri. Inilah bahaya dari dinasti politik jika tidak diatur dalam sebuah negara demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi sebenarnya dinasti politik itu tidak ada, tetapi bisa menjadi ada di zaman era Pak Jokowi, dan itulah bahayanya Indonesia di masa mendatang, era presiden baru. Dinasti politik telah terbentuk dengan sempurna, yaitu dinasti Jokowi. Dinasti Jokowi berjaya, maka Indonesia dalam bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan. Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.